Hari ini saya akan membahas firman Tuhan dengan tema rencana Tuhan yang membawa kemenangan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami terus bersyukur oleh karena Engkau luar biasa dalam hidup kami. Engkau baik dalam hidup kami. Kami percaya semua rancangan-Mu terbaik untuk kami. Hari ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Mohon Roh Kudus-Mu yang memimpin hati kami ketika kebenaran firman Tuhan ditaburkan. Ada kuasa yang memberikan pertumbuhan. Kami siap untuk bersama-sama belajar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini saya akan menandasi khotbah saya dari Yeremia pasal 29 ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia kalau kita baca firman-Nya, renungkan firman-Nya, dan terlebih kalau kita melakukan firman-Nya dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita harus mengakui bahwa masa di mana kita hidup bukanlah masa yang gampang, masa yang penuh kesulitan. Apalagi dampak dari COVID-19, pandemi Corona ini sangat berdampak dalam seluruh segi kehidupan umat manusia. Salah satu dampak yang paling serius adalah di bidang ekonomi. Artinya, sangat wajar jika kita memiliki kekhawatiran yang berhubungan dengan hidup kita di masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita belajar tentang sebuah firman Tuhan yang mengajarkan kita bahwa kemenangan itu hanya bisa didapatkan di dalam jalannya Tuhan. Saya bacakan sekali lagi, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Dari pembacaan ini kita dapat memahami bahwa kehidupan manusia, setting dari hidup manusia adalah sebuah setting yang telah ditentukan sendiri oleh Tuhan. Visi hidup manusia adalah visi yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Misi hidup manusia adalah misi yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Karena apa? Karena Tuhanlah perancang masa depan kita. Karena Tuhanlah perencana terbaik untuk masa depan kita. Karena Tuhanlah yang mengelola, yang mengatur, yang menata, yang mengarahkan masa depan kita. Yang menjadi soalnya sekarang adalah bagaimanakah kita dapat masuk di dalam rancangan Tuhan. Ada banyak orang dalam hidup kita hari lepas hari yang berjalan di dalam menjalani kehidupannya, berjalan bukan pada jalannya Tuhan, berjalan bukan pada rancangannya Tuhan. Kita berpikir dengan semua kemampuan yang kita miliki, dengan harta yang kita miliki, dengan uang yang kita miliki, dengan segala hal yang kita miliki, kita dapat merencanakan dan merancang masa depan kita. Banyak orang yang merasa bahwa hidupnya adalah tanggung jawabnya sendiri. Banyak orang yang merasa bahwa pekerjaan adalah pekerjaannya sendiri, bisnisnya adalah bisnisnya sendiri. Segala sesuatu yang berurusan dengan hidupnya adalah dirinya sendiri. Itulah sebabnya mengapa dalam perjalanan kehidupan kita mengalami banyak kegagalan, mengalami banyak kekalahan. Karena rancangan hidup yang kita jalani bukanlah rancangan Tuhan, melainkan rancangan kita sendiri. Karena perencanaan dalam hidup kita bukan lagi perencanaan Tuhan, tetapi perencanaan hidup kita sendiri. Pelajaran penting untuk kita hari ini adalah, mari kita masuk ke dalam diri kita, mari kita merenungkan di dalam diri kita, bahwa ada pencipta kita yang tahu persis rancangan apa yang cocok untuk diri kita. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan begini, aku tahu persis apa yang menjadi rancangan dalam hidupmu. Itulah Tuhan mengapa dia mengatakan, aku tahu rencana terbaik di dalam hidupmu. Tuhan berkata, rancanganku bukan rancangan biasa. Rancangan manusia bisa mengalami kegagalan. Rancangan manusia memiliki keterbatasan. Rancangan manusia memiliki limit. Tapi rancangan Tuhan tidak memiliki batas, tidak memiliki limit. Karena rancangan Tuhan itulah adalah rancangan yang terbaik untuk hidup kita. Tuhan bilang begini, rancangan yang aku siapkan untukmu adalah rancangan damai sejahtera, rancangan keberhasilan, bukan rancangan kegagalan, bukan rancangan duka cita, tapi rancangan damai sejahtera dengan masa depan yang penuh harapan.
Kenapa Tuhan mengatakan bahwa rancangan yang diberikan kepada kita adalah rancangan masa depan yang penuh harapan? Karena Tuhanlah pencipta kita yang tahu persis apa yang cocok dan tepat bagi kita. Itulah sebabnya malam hari ini saya mengajak kita semua, secara khusus untuk jemaat Tuhan di GBP Taman Firdaus, mari kita kembali ke dalam diri kita untuk merenung. Apakah perjalanan kehidupan saya selama ini, perjalanan rumah tangga saya, perjalanan usaha pekerjaan saya, perjalanan perencanaan bisnis saya, sudahkah dimasukkan di dalam frame rancangannya Tuhan? Atau jangan-jangan kita berjalan dalam rancangan kita? Jika dalam perjalanan kehidupan kita, akunya yang lebih utama dan menihilkan Tuhan dalam hidup kita, malam hari ini, pada saat ini, mari kita menyadari bahwa yang terbaik bagi kita adalah rancangan Tuhan. Yang terbaik bagi kita adalah rencana Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan berjalan di rancangannya Tuhan, dengan berjalan di rencananya Tuhan, saya percaya tidak ada satupun yang dapat menggagalkan setiap usaha pekerjaan dalam membangun rumah tangga, dalam membangun karir dan lain-lain sebagainya. Karena apa? Karena Tuhanlah yang berperan untuk kita. Tuhanlah yang bekerja untuk kita. Kata firman Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi Bapak, Ibu, dan saya, bagi setiap orang yang percaya di dalam namanya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba telah selesai memperkatakan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kiranya firman-Mu ini tertanam dalam hati kami masing-masing yang mendengarkannya, sehingga boleh menjadi pedoman yang menuntun perjalanan kehidupan kami. Dan kami berdoa juga untuk seluruh anggota jemaat kami, secara khusus untuk suami dari Ibu Tobing yang saat ini sedang mengalami sakit. Tuhan jamah dengan mujizat kesembuhan-Mu, disembuhkan oleh Tuhan. Pada untuk Bapak Ibu Gembala, Tuhan berkati Bapak Ibu Gembala dalam setiap usaha pekerjaan kehidupan mereka. Tangan Tuhan yang penuh kuasa dan perkasa menyertai mereka. Bagi kami semua, seluruh pengurus GBP Taman Firdaus, bagi anggota jemaat-Mu, ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa dan perkasa kami terbentuk roh dan jiwa kami sepanjang 1 minggu ke depan. Bersama Tuhan kami percaya, kami dibuat lebih dari pemenang. Dimuliakan nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.